Muda, jumpa lagi bersama saya Sekar dalam acara Ngobrol Asik bareng Sahabat. Tentunya hanya ada di YouTube channel SMK Pawiyatan Surabaya. Oke, tema kita kali ini adalah peran anak muda dalam penyalahgunaan narkoba. Dan kita sudah kedatangan tamu Bapak Ibu dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya atau yang biasa kita kenal dengan BNN Kota Surabaya. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Kakak mungkin ya, temanya anak muda gitu. Baik. Bagaimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah baik. Perjalanannya dari sini gimana? Apakah mungkin macet atau bagaimana? Tadi perjalanannya dari kantor cukup cepat ya, karena agak siang, jadi mungkin perjalanannya cukup lancar. Baik Kak. Kalau pas di jalan ya agak padat, jam pulang mungkin ya, jam pulang anak-anak sekolah. Baik. Kalau boleh tahu, kakak ini menjabat sebagai apa di BNN Kota Surabaya? Saya perkenalkan, saya Kak Dewi, dan jabatan saya di BNN Kota Surabaya dalam pengelolaan data. Di sini saya di kantor. Nah, kebetulan tahun ini dapat tugas tambahan sebagai humas. Jadi tugas tambahannya itu adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba. Iya, kalau saya Udin, biasa disapa dengan Udin. Kak Udin berarti ya? Iya. Tapi tidak usah ditambah dengan sedunia. Saya sebagai penyuluh narkoba di BNN Kota Surabaya. Kak Dewi sama Kak Udin sudah berapa lama mengabdi di BNN Kota Surabaya? Nah, kalau mengabdinya nih dari CPNS itu tahun 2014. Berapa lama ya itu ya? 10 tahun lebih ya, 10 tahun gitu. Kalau saya mulai dari 2012, jadi sudah 3 tahun. Iya. Kalau boleh tahu nih, bagaimana ceritanya Kak Dewi sama Kak Udin tertarik atau memutuskan untuk mengabdi di BNN? Mengabdi. Ya, jadi di samping memang mencari pekerjaan, namun dibalik itu kita berupaya. Sebagai orang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi yang lain. Nah, saya melihat di BNN Kota Surabaya ini peluang untuk bermanfaat bagi orang lain itu sangat tinggi. Kalau saya sih yang pertama yang mencari pekerjaan ya, karena diketemunya di BNN Kota Surabaya. Yang kedua, narkoba ini kan sasarannya adalah salah satunya anak-anak, dan saya kan juga punya anak. Jadi saya ingin tahu kenapa sih narkoba itu bisa menjangkau ke anak-anak. Jadi saya ingin tahu dekat dengan narkoba untuk bisa mencegah pengobatan. Intinya awalnya sih. Baik, karena kita sudah berkenalan dengan Kak Dewi dan Kak Udi, mari kita masuk ke inti pembahasan hari ini. Nah, seberapa besar sih peran anak muda dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba? Anak muda itu menurut saya punya peran yang cukup besar ya, karena kan anak muda itu kan punya energi yang besar, belum berpikir yang banyak tentang masalah kehidupan. Jadi juga punya kreativitas, punya pengaruh yang luar biasa juga terhadap pergaulan termasuk lainnya. Nah, biasanya kan anak muda itu akan lebih nyaman kalau bercerita, curhat ya, biasanya kan sama-sama curhat itu dengan teman sebayanya. Nah, jadi misalkan anak muda itu cukup aktif untuk menyemarakan hidup sehat tanpa narkoba untuk teman sebayanya, itu akan sangat berpengaruh sekali terhadap penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Jadi seberapa berbahayanya narkoba buat anak muda? Saya Kak Dewi. Kak Udi, karena Kak Dewi tadi sudah menjawab. Iya. Kalau dibilang seberapa besar bahaya narkoba, penyalahgunaan narkoba bagi anak muda, ya sangat besar. Kalau diukur ya ada ukurannya. Ya. Namun ketika seorang yang menyalahgunakan narkoba itu masih dalam usia yang muda, biasanya mereka belum tahu, belum nampak bahayanya yang ada pada dirinya. Ya, karena penyalahgunaan narkoba itu ujungnya ya kecanduan, mati sia-sia atau dipenjara. Nah,
pada umumnya orang menyalahgunakan narkoba itu ada tahapan. Tahapannya apa? Mulai dari coba pakai. Saat coba pakai yang rata-rata itu dilakukan di seusia anak-anak SMP, anak SMA. Saya nggak menjustis anak SMA, tapi seusia. Ya, bisa jadi mereka yang sudah drop sekolah. Nah, mereka saat itu tidak merasakan bahaya. Yang mereka rasakan adalah happy-nya, kesenangannya. Nah, kesenangan ini biasanya seusia anak muda, seusia anak SMA itu mereka terlena, tidak memikirkan masa depan. Nah, Sesaat gitu ya Pak Budi. Iya. Kesenangan sesaat. nah, ketika ini dijadikan sebuah perilaku atau bahkan jadi masuk pada kecanduan, maka dia akan sulit untuk berhenti. Bahkan tubuhnya itu sendiri yang meminta. Nah, disitulah mereka yang sadar baru menyadari bahayanya. Jadi ketika muda, rata-rata saat muda yang saat lebih pakai narkoba, mereka tidak memikirkan bahaya. Resikonya dia abaikan. Tapi begitu usianya sudah menjadi dewasa, apalagi sudah punya keluarga, nah itu baru sadar mereka, tahu bahayanya, resikonya. Apakah saat muda itu tidak tahu? Sebenarnya tahu. Secara ilmu bisa dipelajari kan. Apalagi saat-saat ini banyak informasi baik itu melalui televisi atau langsung tatap muka oleh Polsek, oleh sama BNN dan seterusnya. Cuman kembali lagi, happy-nya inilah yang menarik mereka untuk melakukan terus pakai narkoba. Nah, bahaya narkoba ini kan sebenarnya dampaknya sangat besar ya Kak ya. Iya. Meskipun itu tak nampak dari awal. Nah, apa sih Kak penyebab anak muda tergoda mencoba narkoba? Saya lagi lupa. Iya. Jadi Lanjutan. Iya. ada 3 faktor seorang yang menyalahgunakan narkoba. Ini tidak berlaku hanya untuk anak muda. Cuman memang kalau kita analisa, orang pertama kali menyalahgunakan narkoba atau obat-obatan itu rata-rata usianya di bawah 20 tahun. Kalau toh ada pengakuan usia 30 tahun baru pakai narkoba pertama, saya tidak mempercayai. Saya masih ingat 2015 ketika malam hari keluarga itu membawa adiknya ke kantor BNN Surabaya sekitar 12 Maret. Dia saat itu dilakukan asesmen. Ngakunya pertama kali itu kapan mulai pakai? Itu setahun yang lalu. Padahal dia saat itu usianya sudah 40 tahun. Kami tidak percaya. Apa faktanya? Kebetulan saya sendiri yang mengantar ke tempat rehab di Dumbo. Di tengah perjalanan dia jujur. Dia Pak Udin. Saya jujur. Saya mulai pakai pertama kali ketika saya masih di bangku SMA. Tapi dia merasakannya dampaknya itu justru di usia-usia dewasa. Jadi kalau ditanya apa penyebabnya, kalau hasil survei itu penyebab utama yang paling dominan adalah ingin mencoba. Nah, ingin mencoba inilah yang harus kita waspadai. Kenapa seorang pemuda itu, seorang remaja ingin mencoba? Apakah mereka tidak tahu? Tidak. Hasil surveinya PBB, 30%-nya orang yang menyalahgunakan narkoba dalam mereka paham. Kalau saya pakai sabu misalnya dampaknya seperti ini, ujung-ujungnya kecanduan dan seterusnya. Tapi mereka 30% dari orang 100% yang pakai itu mengaku tahu kok saya kalau bahaya itu bisa digunakan. Nah, ini jadi yang menyebabkan utama adalah ingin tahu, ingin mencoba. Nah, faktor ingin mencobanya ini ada 3. Yang pertama adalah faktor individu. Seberapa kuat dia itu menolak ketika diajak mencoba. Anak remaja, anak muda biasanya lebih asik, lebih enjoy
ketika ngikuti seusianya. Bener nggak nih? Betul. Ya kan? Iya. Jarang loh zaman sekarang, zaman no itu yang ngikuti arahan orang tua. Jarang loh ya. Itu sudah asik. Justru yang terbanyak adalah anak muda ngikuti gaya temannya sendiri, teman sebayanya. Nah, makanya kan memang peran anak muda itu sangat besar sekali. nah, yang kedua itu faktor individu ya. Andai kalau faktor individunya kuat untuk menolak siapapun yang merayu, ya tidak. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Bagaimana sih lingkungan utamanya? Itu cuma faktanya yang kami bantu rehab. Faktor yang paling banyak anak ingin mencoba penyalahgunaan narkoba adalah di antaranya karena perdamaian di rumah sudah tidak ada. Artinya apa? Ketika di rumah sudah tidak nyaman, kira-kira secara naluri cari teman-teman di luar atau di rumah bersama orang tua, Pastinya keluar ya Pak. keluar ya. Iya, karena di rumah kan mungkin Sudah gak sudah nyaman. iya sudah tidak nyaman juga. Habis pulang sekolah terlambat dikit orang tuanya marah-marah, ini nggak boleh sebenarnya. Jadi kalau ini wali murid yang sedang melihat nanti, ya ini harus dibuat pembelajaran. Ketika anaknya pulang terlambat atau ada keteleponan, cari tahu apa penyebabnya. Jangan langsung dimarahin. Ini yang nggak benar. Ini faktor lingkungan. Jadi keluar itu sangat mendukung. Yang kedua adalah termasuk pertemanan. Kemana si remaja ini? Apakah dengan teman yang baik-baik saja? Atau sebaliknya? Ini sangat mendukung. Yang ketiga adalah faktor ketersediaan narkoba. Kalau faktor individunya sudah kuat, faktor lingkungannya sudah baik, akan tetapi ternyata dia mudah mendapatkan narkoba. Ini juga pengaruh besar. Cuman sekali lagi yang sangat membedakan adalah faktor individu. Walaupun faktor lingkungannya tidak bagus, misalnya walaupun ada tersedia narkoba di depannya sebelumnya, tapi kalau individunya sudah kuat untuk menolaknya, aman-aman saja. Ya, jadi 3 faktor ini harus dijaga. Baik, berarti kemungkinan besar ini Pak ya, anak muda tergoda mencoba narkoba itu dari temannya. Menurut penelitian 84%. Nah, lalu peran konkret apa yang bisa anak muda lakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba? Mungkin bisa dibantu dijawab ya? Langkah konkretnya yang pertama, sebagai anak muda itu kita harus aktif ya, aktif dalam kegiatan yang positif, sehingga rasa penasaran untuk mencoba-coba itu energinya bisa habis untuk kegiatan yang positif. Nah, kegiatan positif seperti ini kan juga kegiatan positif ya, seperti kakak ini. Dengan kakak saya tadi sekar ini kan sudah termasuk bagian dari langkah konkret dalam hal pencegahan. Yang kedua mungkin meningkatkan ibadah ya, dan keimanan dan harapan. Karena kan ini tadi kalau di rumah itu sudah terjadi problem, maka yang harus ditingkatkan adalah keimanan sehingga tidak terpengaruh oleh lingkungan kita. Jadi kadang ada anak muda yang dia itu sudah terjerat narkoba nih Kak, tapi dia itu bingung, jadi kayak gimana sih kalau aku tuh udah terjerat narkoba, terus langkah selanjutnya gimana? Jadi bagaimana nih kalau ada anak muda atau teman dekat atau keluarga sekalipun yang sudah terjerat narkoba, langkah selanjutnya bagaimana? Ya, langkah selanjutnya orang-orang di sekitarnya sebaiknya tetap mendampingi, menyayangi, mendekati. Bukan sebaliknya, harus dijaga dengan cara kalau anak-anak muda ini sudah merasa cukup kuat, jangan sampai terbalik. Kasihan nih teman saya sudah terlanjur pakai L atau sabun, tak katakan nih coba saya dekatin untuk berhenti, tapi dirinya belum sanggup, malah dirayu ikut. Nah ini bahaya. Jadi sebelum mendekatin itu kita kuatkan mental dulu untuk menolak, jangan sampai terbalik. Nah, jadi pendekatan ini yang paling ketika
ketika kita mengetahui ada tetangga teman terlanjur pakai. Nah kalau sudah dekat, kemungkinan dia akan percaya terhadap kita. Karena apa? Orang yang menyalahgunakan narkoba itu rata-rata sudah sulit untuk percaya kepada orang lain. Apalagi kalau sudah kecanduan, udah yang dipercaya adalah sama-sama kecanduan. Kenapa bisa begitu? Nah Boleh itu, dijelaskan? iya, itu memang bawaan. Bisa nih, saya pakai satu. Ketika saya pakai satu dengan teman A, B, C, saya merasa nyaman dengan teman A, B, C. Ketika ada orang baru masuk atau teman yang lain itu yang baik-baik itu negatif, saya curiga. Sampai itu belum sehati dengan saya. Sampai nanti jangan-jangan ngerayu saya, deketin saya, ngikutin saya, kepingin tahu pribadi saya, kepingin tahu perilaku saya, sampai jangan-jangan lapor polisi. Lebih kecuriga gitu ya Pak? Iya, rata-rata gitu. Kalau sudah tingkatan itu, jadi dia takut dengan sendirinya. Saya masih ingat ketika tahun sekitar 2017 itu ada tamu. Jadi seorang ibu datang ke kantor, dia cerita bahwa dia menceritakan ketika dibonceng oleh anaknya sudah dewasa, anak kerja dibonceng dengan sepeda motor di depan perempatan lampu merah itu, anaknya diam-diam langsung sebentar bu, sebentar mas, sebentar kita berhenti di sini. Kenapa? Nah, iya itu ada Pak Polisi. Loh kenapa? Apa kamu nggak bawa STNK, nggak bawa sih? Bawa mbak. Sudah merasa takut dengan polisi. Padahal polisi saat itu hanya ngatur lalu lintas. Dia pun bawa. Sudah partner dulu. Iya. Sudah bawa STNK lengkap. Sepeda motor terpenuhi fasilitas kelengkapan motor lengkap. SIM ada. Oh dia polisi yang ngatur lalu lintas. Ini memang bawaannya terbuka. Jadi paranoidnya tinggi, terus rasa percaya kepada orang lain itu sangat kecil, kecuali dengan temannya sesama. Makanya pecandu selain karena faktor narkobanya itu yang membuat ketergantungan sangat sulit untuk berhenti, faktor sosialnya itu juga mendukung. Bahkan kalau ahli narkotika menyampaikan kecanduan narkoba adalah penyakit otak kronis kegampang. Bayangkan yang diserang itu otak, yang diserang otak, kemudian kambuh, tidak bisa disebutkan. Direhabilitasi bisa berhenti saat direhab. Tapi pulang dari program rehab, dia memberikan pakai lagi. Nah, direhab 3 bulan, 10 bulan, itu bukan jaminan. Hanya mereka yang setelah rehab 3 bulan, 5 bulan pulang dapat sebulan ada yang pakai. Akan pernah saya jemput pulang sampai dijemput oleh keluarga, 4 hari kemudian diinfokan oleh keluarga kembali ke teman masa lalu. Di rehabnya di Badoka selama 8 bulan. Karena apa? Faktor ketergantungan yang tidak bisa terlepas. Memori di dalam otaknya itu menyimpan apa? Jadi sudah tertanam gitu ya Pak ya? Jadi kunci praktisnya itu satu, jangan pernah mencoba. Baik, terakhir apa pesan kakak ini untuk anak muda di Indonesia, khususnya untuk SMK Pawiatan? Para anak muda generasi bangsa berani katakan tidak pada narkoba. Fokuslah pada mimpi dan tujuan hidupmu. Narkoba hanya akan merampas masa depan. Boleh. Ya. Teman-teman anak muda khususnya teman-teman di Pawiatan, rekan-rekan adalah harapan bangsa. Jangan sampai ternoda dengan narkoba. Bangsa ini mengharapkan kalian. Jangan pernah mencoba menyalahgunakan narkoba. Sehat dimulai dari diri kita sendiri. Jaga diri selamanya, jangan terpengaruh. Kalau boleh mengatakan, sampai tua, sampai elek, sampai mati tidak pakai narkoba. Baik,
terima kasih Kak Dewi, Kak Udin sudah berkenan hadir di SMK Pawiyatan hari Terima kasih ini. juga ya sudah diberi fasilitasi tempat. Baik, Kak. Baiklah Sobat Muda, setelah mendengarkan paparan dari kakak-kakak, semoga kita bisa menjauhi narkoba dan berperan aktif dalam upaya pencegahan narkoba. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe juga YouTube channel SMK Pawiyatan Surabaya. Sekian dari kami, bye-bye. Salam sehat tanpa narkoba. SMK Pawiyatan bersih narkoba.